Ya, kita kembali lagi lanjutkan dua sisi. Mbak Iin Nasin masih bersama saya, Mbak Iin. Mbak Iin, tadi kita sudah memperlihatkan ke masyarakat bahwa memang kondisinya sudah separah itu. Ada orang yang sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit pun tidak bisa mendapatkan penanganan langsung karena IGD-nya, UGD-nya sudah penuh. Terus apalagi yang Anda temukan di lapangan, Mbak Iin, selain kondisi seperti itu? Yang mungkin bisa menyadarkan masyarakat bahwa kondisinya memang sudah parah. Ya, sekarang bukan cuma masalah kita nggak bisa, masyarakat tidak bisa mendapat penanganan segera, tapi juga masalah kelangkaan oksigen itu, Mbak. Ada banyak video sih yang kita nunjukin, ada video yang menunjukkan relawan saya sampai nangis di mobil karena melihat pasiennya kehabisan nafas, di ambulans saya juga lagi qadarullah habis oksigen, sehingga saya sampai harus ngirim tim untuk mengirimkan tabung-tabung oksigen. Ini juga jadi satu problem sih sebetulnya. Jadi kemana-mana sih Mbak ya larinya ya, karena jadi masyarakat dan yang kami temukan di lapangan ini masalahnya semua konsentrasi ke COVID ya. Mohon maaf, minta izin juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di masyarakat itu banyak banget, kemarin lagi meledak 3 hari ini, kita mengevakuasi pasien yang overdosis obat. Karena dia lambat kontak kita juga lambat evakuasi, nggak ketolong di rumah sakit. Jadi banyak banget efek-efek berantai yang terjadi, yang menimpa ke pasien-pasien bukan COVID sebetulnya, yang keadaan mereka juga sama daruratnya. Tapi karena penumpukan ambulans ini yang nggak bisa mobilitas cepat, akhirnya kita nggak mampu juga menolong orang-orang yang di luar COVID gitu. Mbak Iin, termasuk yang maaf saya potong, tadi Anda bilang banyak pasien yang overdosis obat. Apakah ini ada kaitannya dengan mereka yang mengkonsumsi obat untuk, ya mungkin baca informasi seliuran soal antisipasi COVID gitu, minum obat ini segala macam, apa seperti itu atau kondisi yang berbeda? Nggak ngerti juga karena keluarganya nggak mau cerita. Cuma pas tanya ini di indikasi bunuh diri atau sengaja enggak, ini dia minum obat-obatan warung. Nggak tahu juga karena paranoidnya masyarakat ya, sehingga juga ingin bentuk imunitas tubuh. Ini yang paling prihatin sih itu Mbak Anggi. Maksudnya sekarang masyarakat itu kan mesti memproteksi dirinya sendiri ya. Tidak punya dana untuk menaikkan imunitas badan gitu, tidak juga punya pengetahuan, sehingga terjadi hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Makanya kenapa kami juga Baik, sebentar Mbak Iin. Ini kebetulan ada Dokter Nadia, ada Dokter Andi. Mungkin boleh nggak saya minta masukannya? Tadi kita lihat bagaimana penanganan orang yang dengan CT35 ya tadi Dokter Andi, Dokter Nadia. Boleh Dokter Andi atau Dokter Nadia silakan. Apa yang harus dilakukan Dok dengan kondisi seperti itu? Misalnya masyarakat di rumah, di sekitar tetangga kita ada yang menemukan kondisi seperti ini, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan? Ya, baik. Kalau pertama mungkin kita prihatin ya Mbak Anggi ya dengan situasi yang kita hadapi ini, mau tidak mau memang kita harus bersama-sama seperti ini. Kami tentunya memahami sekali apa yang sudah terjadi dengan penuhnya rumah sakit, tempat-tempat isolasi, kesulitan mencari ambulans dan juga berbagai hal yang alhamdulillah tadi Mbak Iin luar biasa kalau melihat videonya, saya sampai nggak bisa berkata-kata juga ya. Tapi memang itu adalah situasi yang harus kita hadapi. Kita butuh relawan untuk kemudian menolong masyarakat ini. Kami tentunya selalu ingatkan kalau masyarakat yang ingin melakukan ataupun melakukan isolasi mandiri itu ada tanda-tandanya pada saat dia tanpa gejala atau dalam kondisi sangat ringan. Tapi kalau kita lihat tadi Mbak Iin ya saturasinya itu sudah sampai 35. Ini berarti sebenarnya orang ini sudah dalam keadaan nafasnya satu-satu kali ya, karena kalau dengan kondisi seperti itu sudah berat sekali. Nah sebenarnya kita sudah terus-menerus juga untuk mengingatkan masyarakat kalau gejalanya tambah berat, paling gampang lah ya sesaknya aja yang terasa tuh tambah berat, segera datang ke rumah sakit. Walaupun kita tahu rumah sakit ini kondisinya penuh, tapi artinya masih ada kesempatan untuk para tenaga kesehatan memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Karena kalau sudah sangat-sangat gawat, sementara tenaga kesehatan juga terbatas, fasilitas juga terbatas, ini akan sangat sulit untuk kita betul-betul memberikan pertolongannya secara maksimal. Nah, Dokter Andi, mungkin bisa juga nggak kita mengapresiasi apa yang teman-teman relawan lakukan di lapangan. Mungkin bisa ditambahkan agar mereka juga bisa lebih maksimal lagi. Kayak tadi, posisi badan pasien apa segala macam itu mungkin juga bisa ada nggak posisi yang membantu untuk mempermudah pernafasan? Jadi gini, kita pertama-tama harus apresiasi dulu. Karena ada kerelawanan ya dari masyarakat yang saling bantu sesamanya. Pada kondisi krisis seperti sekarang, itu kita tidak bisa saling cari siapa lagi yang salah, tapi harus cari ini solusinya bagaimana.
Nah, sekarang dengan kapasitas fasilitas kesehatan kita yang terbatas, jumlah tenaga kesehatan kita juga yang terbatas, otomatis masyarakat harus kita latih, harus kita ajarkan apa yang mereka mesti lakukan kalau ketemu kondisi seperti tadi. Ya, yang dilakukan tentu sudah bagus, tapi biasanya ada tambahan saran sih yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman yang di daerah-daerah, yang para relawan-relawan. Kalau ketemu dengan yang saturasinya agak turun, yang kita lihat dari oximetri itu, di situ jangan biarkan posisi pasien itu telentang. Nah, ini kan pengetahuan dasar ya. Kita harus ajarkan terus ke masyarakat. Jadi mungkin karena panik dan harus cepat menolong, jadi kita lupa. Jadi posisinya harusnya seperti apa? Posisinya sebaiknya itu ada pergantian posisi setiap sekitar 5 menit. Nah, posisi yang paling tidak menguntungkan adalah yang telentang. Nah, yang kita sarankan adalah prone, tengkurap. Kalau dia nggak bisa tengkurap, dia bisanya posisi duduk, ambil bantal, terus dia peluk ke depan. Dicondongkan ke depan Dicondongkan ke depan, sekitar 5 menit setiap setengah jam. Itu kalau dia di rumah atau di perjalanan. Sambil kemudian diganti lagi posisinya. 5 menit, dia sandar lagi, sekitar 45 derajat. Nah, kalau dia nggak bisa, dia dilatih miring. Miring kiri, miring kanan, sekitar 5 menit. Dan kalau nggak bisa dilakukan sendiri, di situ ada orang yang bisa bantu dia, bantu pasiennya. Baik di rumah maupun di mobil. Itu sedikit saran untuk Mbak Iin dan semua teman-teman yang pengen bantu pasien-pasien COVID ini. Ya, terima kasih Dokter Andi. Nah, ini Mbak Iin, mudah-mudahan kita sekali lagi mengapresiasi apa yang Mbak Iin dan teman-teman lakukan, tapi akan lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan pengetahuan teman-teman relawan untuk bisa membantu dengan lebih maksimal lagi. Baik, tadi Mbak Iin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kami juga sudah menyaksikan. Nah, selain Mbak Iin, ini Dokter Nadia dan Dokter Andi, selain para relawan, selain rumah sakit yang sudah penuh, kita juga sering sekali melihat pemberitaan kan, di mana-mana bagaimana kerja kerasnya penggali kubur, penggali makam, bagaimana kerja kerasnya supir ambulan. Nah, ini yang akan kita hadirkan malam hari ini, melihat upaya mereka berjuang sehari-harinya. Pak Rudi sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Ya. Apa kabar Pak Rudi? Baik. Ya, baik. Pak Rudi, bisa dijelaskan sekarang posisi Pak Rudi ini ada di mana? Di TPU? Posisi ya di TPU Selapajang Jaya. Di TPU Selapajang Tangerang ya. Pak Rudi bisa diceritakan nggak? Satu hari ini saja, saya tahu Anda bekerja sepanjang hari ya di TPU itu, bisa diceritakan satu hari ini sudah berapa kali Anda melakukan pemakaman pasien COVID? Untuk hari ini kita minimal udah memakamkan 20 lebih. 20 lebih dalam satu hari ini Pak? Betul. Bisa dikasih gambaran nggak Pak? Ini kan satu hari, kondisi tertinggi juga terjadi hari ini. Sepanjang terjadinya pandemi itu rata-rata berapa banyak yang Anda makamkan Pak Rudi? Sepanjang pandemi bisa sampai 30 satu hari. Satu hari. Iya. Pak, itu jarak waktunya setiap satu jenazah dimakamkan dengan yang lainnya itu berapa lama kira-kira Pak Rudi? Minimal 1 jam. Setiap 1 jam ada jenazah yang datang. Nah, bagaimana Anda dan teman-teman bisa terus bertahan? Ini 24 jam pasti ya di sana ya Pak Rudi ya? Betul. Bisa diceritakan bagaimana Anda dengan teman-teman bisa bertahan di situ? Ada berapa banyak yang ikut membantu untuk pemakaman, untuk proses pemakaman satu jenazah? Kita di sini ada 4 tim. Jadi satu tim 6 orang. Kita bergantian. Bergantian kita satu tim. Jadi gitu tim 1 masuk, istirahat tim 2. Tim 2 masuk, tim 3. Begitu seterusnya. Ya. Itu selalu menggunakan APD dengan lengkap ya Pak ya, alat perlindungan diri dengan lengkap? Iya, standby kita APD lengkap, sarung tangan, sepatu, masker, pakai APD. Kemudian apalagi Pak yang bisa Anda bagikan? Mungkin kita tahu banyak sekali kasus ini terus meningkat. Sebagai orang yang tiap hari ini menyaksikan banyak jenazah COVID, pasien COVID yang terus berdatangan, ada nggak yang Pak Rudi ingin sampaikan ke penonton, ke masyarakat yang menyaksikan Pak Rudi malam hari ini? Pesan saya untuk masyarakat, ya gitu, patuhi protokol kesehatan,
biar kerja kami ringan untuk teman-teman, jangan sampai pulang terlalu larut malam, gitu. Biasanya paling malam pulang dari TPU itu jam berapa Pak Rudi? Paling malam jam 1 atau jam 2 kita baru pulang. Masih ada yang dimakamkan di tengah malam begitu ya? Ya, kadang sampai segitu ada kadang-kadang. Pak Rudi, ini kan kalau kita lihat COVID masyarakat aja takut ya. Pak Rudi sendiri yang menangani ini setiap hari, ada nggak rasa ketakutan, kekhawatiran gitu karena harus berhadapan dengan virus yang nggak kelihatan, walaupun posisinya sudah dibungkus peti mati dan lain-lain, tapi ada nggak rasa-rasa seperti itu yang dialami? Apalagi Untuk harus rasa pulang ke takut, keluarga di rumah. ya untuk rasa takut sih ada. Tapi kita kan karena tugas. Ya, karena tugas saja, untuk takut sih ada, cuma karena tugas kita kerja, ya harus gitu. Lalu keluarga responnya seperti apa Pak? Merasa khawatir juga nggak? Takut tertular Ya. misalnya, atau wanti-wanti harus benar-benar jaga, jangan sampai kita sendiri yang kena di keluarga atau seperti apa? Support keluarga Ya. bagaimana? Dukungan keluarga? Ya, dukungan keluarga sih, ya gitu, harus pakai protokol kesehatan sewaktu bekerja dan jaga kesehatan, udah itu aja. Pak, boleh nggak diinformasikan mungkin malam hari ini masih ada aktivitas pemakaman nggak Pak Rudi di TPU ini? Untuk malam ini masih ada aktivitas pemakaman, masih ada. Masih ada ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, dan Anda juga masih bertugas malam hari ini. Kami juga sangat berterima kasih Pak Rudi sudah menyempatkan waktu untuk bercerita ke masyarakat, ke penonton TV One, bagaimana sulitnya kerja Anda dan teman-teman di lapangan. Maka dari itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas untuk Pak Rudi dan rekan-rekan. Jaga terus kesehatan. Salam hormat kami untuk rekan-rekan di sana dan juga untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Nanti kami masih akan lanjutkan pemirsa informasi lainnya di Dua Sisi mengenai penanganan COVID ini usai jeda sesaat lagi.